Bab 297. Benaran porno. Akademi Guanxuan di negara N. Ketika tahu Grace Nalan dan Sander Ye akan datang, Akademi Guanxuan heboh. Sander Ye, dia pulang. Sebelum identitasnya terbongkar, Sander Ye sudah terkenal di Akademi Guanxuan negara N. Karena dia mengalahkan King Su yang arogan atas nama Akademi Guanxuan negara N, ketika itu Sander Ye adalah dewa bagi generasi muda negara N. Mengalahkan King Su dan meraih juara pertama, belum pernah dilakukan oleh siapapun sepanjang sejarah negara N, tapi Sander Ye berhasil. Karena itulah semua orang yang keluar dari negara N sangat bangga. Seluruh generasi muda negara N mulai percaya diri. Sesudah tahu identitas Sander Ye, prestisenya luar biasa. Mendengar kabar kedatangan Sander Ye dan Grace Nalan, seluruh siswa Akademi Guanxuan negara N menunggu di depan gerbang. Dari tetua utama hingga tukang, semua menunggu di gerbang gunung. Puluhan ribu siswa berkumpul di gerbang sembari menatap ke langit. Dekan Akademi Fu Gosong juga bersemangat. Sander Ye sekarang adalah dekan pusat Akademi Guanxuan, dan Grace Nalan adalah ketua Paviliun Xianbao. Dua orang paling berkuasa di alam semesta Guanxuan. Keduanya berasal dari Akademi Guanxuan negara N. Tentu saja selain bersemangat, dia bersyukur. Untungnya, ketika Sander Ye diburu oleh pusat Akademi Guanxuan, dia nggak memperburuk situasi. Kalau nggak, rumput sudah tumbuh di makam Fu Gosong. Weng! Suara pedang terdengar lalu awan terkoyak oleh sinar pedang. Sudah datang. Sinar pedang jatuh, dan mendarat di depan semua orang. Sinar pedang menghilang, Sander Ye serta Grace Nalan muncul. Pria kaya dan tampan. Wanita cantik rupawan. Sungguh pasangan serasi. Melihat begitu banyak orang di sini, Sander Ye dan Grace Nalan saling memandang lalu menggeleng dan tersenyum. Keduanya terkejut, mereka nggak menduga sebanyak ini yang menyambut mereka. Menakjubkan. Fu Gosong segera membungkuk, "Salam dekan." "Salam ketua Paviliun Grace." Siswa Akademi Guanxuan lainnya juga memberi hormat dan berujar serempak, "Salam dekan." "Salam ketua Paviliun Grace." Sander Ye tersenyum, "Jangan terlalu sungkan." Sesudah semua orang berdiri, mereka menatap Sander Ye dan Grace Nalan dengan gembira. Kisah Grace Nalan dan Sander Ye beredar luas di akademi. Terutama fakta Sander Ye kehilangan semua kultivasi di awal, tapi Grace Nalan nggak pernah meninggalkannya. Itu tersebar ke seluruh negara N. Pepatah negara N yang paling populer saat ini adalah jadi orang nggak boleh terlalu realistis dan lebih baik berhati-hati dalam segala hal. Kalau dulu Grace Nalan terlalu realistis, keluarga Nalan mungkin punya bernasib lain. Fu Gosong berujar, "Ayo masuk untuk mengobrol." Sander Ye mengangguk, "Baik." Semua siswa berpencar ke kedua sisi. Fu Gosong memimpin Sander Ye ke aula utama, tapi seorang pemuda maju. Pria itu menghampiri Sander Ye dan Grace Nalan, lalu berlutut, Nandu-nan memberi salam pada dekan dan ketua Paviliun Nalan. "Nandu." Sander Ye terkejut, dia nggak kenal. Ketika Sander Ye hendak berbicara, Fu Gosong bimbang, lalu berujar, "Dia dari keluarga Nan, itu Ronald Nan." Ronald Nan. Mendengar perkataan Fu Gosong, Sander Ye teringat pada keluarga Nan. Dia punya dendam dengan keluarga Nan. Sander Ye menatap Nandu-nan di depannya, "Ada perlu?" Nandu-nan berujar, "Dekan, keluarga Nan menyinggung dekan waktu itu, mohon dimaafkan."
Sander Ye mengernyit, aku nggak permasalahkan keluarga Nan. Apa terjadi sesuatu pada kalian? Nandu Nan bimbang, seolah dia nggak berani berbicara. Fu Gosong mengembus napas, sejak identitasmu terungkap, keluarga Nan menjadi sasaran kritik publik di seluruh negara N. Banyak keluarga bangsawan bergabung untuk menekan mereka atas nama melampiaskan amarahmu. Sekarang keluarga Nan sangat sulit. Sesudah Sander Ye merenung, dia bertanya, sesudah masalah antara aku dan Ronald Nan diselesaikan, apa keluarga Nan membalas dendam pada keluarga Ye? Fu Gosong menggeleng, enggak, setahuku, ketika kalian pergi ke dunia atas, Mortin Nan, kepala keluarga Nan, enggak membalas dendam pada keluarga Ye. Sebaliknya, dia pergi ke keluarga Ye untuk meminta maaf atas Ronald Nan yang sengaja menargetkanmu. Sander Ye mengangguk dan menatap Nandu Nan, dendamku dengan keluarga Nan selesai ketika Ronald Nan meninggal. Selama keluarga Nan gak berniat jahat lagi, gak ada yang boleh dengan sengaja menekan kalian lagi. Nandu Nan segera bersujud dan berujar dengan gemetar, terima kasih, Dekan. Terima kasih, Dekan. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk bicara, karena kalau Sander Ye nggak peduli, maka mulai hari ini, keluarga Nan akan hilang sama sekali dari dunia. Nggak peduli, berarti mengizinkan. Dengan begini, keluarga dan faksi di luar nggak lagi ragu, mereka akan segera menghancurkan keluarga Nan. Tapi, dia tetap maju. Karena kalau kondisi terus berlanjut, keluarga Nan tetap akan binasa, tapi kematian akan terjadi secara perlahan. Jadi, dia memutuskan untuk bertaruh. Dia memenangkan taruhan. Sander Ye berujar, namamu Nandu Nan. Nandu Nan mengangguk, benar. Sander Ye tersenyum, kamu sangat berani, bagus. Lalu dia mengajak Grace Nalan pergi. Fu Gosong melirik Nandu Nan sembari tersenyum, lalu pergi bersama Sander Ye dan Grace Nalan. Nandu Nan mengembus napas, lalu berdiri dan pergi. Dia harus melaporkan kabar baik pada keluarganya. Keluarga Nan selamat. Sander Ye bertanya di jalan, Dekan Fugo, apa ada kesulitan di Akademi Negara N sekarang? Fu Gosong tersenyum, enggak ada kesulitan. Sander Ye tercengang. Fu Gosong tersenyum, sejak identitasmu terungkap, atasan sangat memperhatikan kami. Jadi, enggak ada kesulitan di akademi. Atasan pasti pandai berinteraksi. Sander Ye berasal dari Akademi Guansuan Negara N, kalau dia nggak menjaga tempat ini, dia mungkin akan dipecat. Mendengar perkataan Fu Gosong, Sander Ye mengangguk, lalu berujar sembari tersenyum, Dekan, pergi urus pekerjaanmu. Grace dan aku akan jalan-jalan sendiri. Fu Gosong mengangguk, baik. Dia pun pergi. Grace Nalan berujar, aku nggak lihat guru. Sander Ye mengangguk. Dia nggak melihat Ella Fei. Grace Nalan tersenyum, ayo pergi. Dia menarik Sander Ye dan menghilang. Selain berkunjung, mereka mau bertemu Ella Fei. Sesudah sesaat, keduanya tiba di Gunung Ella. Begitu mereka tiba, keduanya melihat Ella Fei. Saat ini Ella Fei bergaun panjang biru tua dengan rambut tergerai, kalem dan anggun, sikapnya sama sekali nggak galak. Tapi Sander Ye tahu guru ini sangat galak, dia mau menghancurkan bolanya pada setiap kesempatan. Melihat Sander Ye berdua, Ella Fei tersenyum, orangnya terlalu banyak, jadi aku nggak ikut sambut kalian. Nggak salahkan aku, kan? Grace Nalan menghampiri Ella Fei dan tersenyum, apa yang guru bilang?
Mana ada guru yang menyambut murid. Dia meraih tangan Ella Fei dan berujar, "Guru, ayo ngobrol di dalam." Ella Fei tersenyum, "Oke." Biarpun Grace Nalan adalah ketua Paviliun Xianbao dan istri dekan pusat Akademi Guanxuan, Grace Nalan masih murid dia. Kedua wanita itu menghampiri aula, Sander Ye mau mengikutinya. Grace Nalan menoleh dan berujar sembari tersenyum, "Kami mau berbisik-bisik, untuk apa kamu ikut?" Sander Ye menggeleng dan tersenyum, "Baik." Grace Nalan menarik Ella Fei menuju aula. Sander Ye melihat sekeliling lalu pulang ke aula dia. Ini adalah aula utama tempat tinggal dia ketika pertama kali datang ke Akademi Guanxuan. Dia melihat sekeliling dengan terkejut karena ternyata aula utama sangat bersih, ternyata ada yang membersihkannya. Sesudah Sander Ye diam sesaat, dia tersenyum lalu bersila, "Senior." Wanita misterius itu bertanya, "Ada apa?" Sander Ye berujar, "Aku sudah lama memikirkannya, karena senior masih punya perasaan terhadap alam semesta nyata dan dewa nyata, maka tujuan senior mengikutiku adalah demi alam semesta nyata dan dewa nyata, kan?" Wanita misterius itu diam. Sander Ye tersenyum, tapi nggak bertanya apa-apa lagi. Dia memasuki pagoda kecil, bukan untuk berlatih, melainkan membaca buku. Yang dia baca adalah kitab-kitab kuno yang dikumpulkan dewa nyata, jumlahnya banyak sekali, ratusan juta buku. Buku-buku kuno ini mencakup segalanya dan berasal dari peradaban yang berbeda. Sander Ye berujar, "Senior, dewa nyata juga suka baca buku." Wanita misterius berujar, "Suka. Nggak hanya suka baca, dua juga suka tulis buku." Sander Ye tercengang, "Tulis buku?" Wanita misterius berujar, "Ya, dia pernah melakukan perjalanan melintasi galaksi dan pergi ke Bima Sakti. Sesudah pergi ke sana, entah kenapa, dia mulai suka tulis sendiri. Tapi, sesudah dia tulis, dia hanya menunjukkannya pada kami bertiga." Sander Ye bertanya, "Apa buku dia bagus?" Wanita misterius itu berujar, "Mungkin nggak cocok untuk pria." Sander Ye bingung, "Kenapa?" Wanita misterius itu berujar, "Nggak cocok untuk anak-anak." Sander Ye tercengang, "Nggak cocok untuk anak-anak? Buset." Sander Ye penasaran, "Boleh aku lihat?" Kalau nggak pantas untuk anak-anak, maka dia sedikit tertarik. Wanita misterius berujar, "Lebih baik jangan." Sander Ye bingung, "Kenapa?" Wanita misterius berujar, "Beneran porno." Sander Ye tertegun. Sander Ye nggak memaksa lagi, dia mulai membaca buku. Dia menemukan buku-buku ini ada komentar yang sangat memotivasi, bahkan ada yang kritis tanpa ampun. Ternyata, itu komentar dari dewa nyata. Kritikannya juga sederhana, hanya satu kata bodoh. Jadi, ketika Sander Ye lagi membaca, satu kata ini muncul setiap beberapa baris, membuat dia pusing. Ketika dia selesai membaca, Sander Ye menemukan pada akhirnya, kata-kata kritis berubah dari satu kata menjadi beberapa kata. "Kalau kamu nggak bisa menulis, jangan tulis, sirami setiap hari, payah." Sander Ye diam. Gambaran dewa nyata di hatinya mengalami perubahan besar. Bersambung.